saya tidak banyak kata dalam awal jumpa saya karena saya ingin menggunakan waktu yang tidak lama ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana seperti yang sudah kita sepakati lebih bahwa di bulan ini kita berfokus pada subtema di samping tema besar kita sepanjang tahun, di mana kita sudah melewati banyak hari di tahun 2025 ini. Sebentar, tinggal 1 minggu ke depan kita akan masuk bulan yang terakhir. Bapak Ibu, dengan sepanjang tahun hari-hari yang sudah di belakang kita sudah bergumul dengan tema besar kita di sini, komitmen untuk setia sampai akhir. Apapun tantangan, apapun pergumulan, kita mau menghidupi tema ini. Tapi bukan setelah berakhirnya 2025 dan kita akan berganti kepada tema di tahun 2026, terus kita nggak fokus lagi dalam tema kita di tahun ini. Tapi setiap tema di tahun demi tahun kiranya ini kita hidupi hari ini sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapak Ibu, ayo, di minggu ini kita berfokus pada subtema kita, yaitu satu pertanyaan yang saya bangun di awal minggu pertama ini, yaitu jika saudara dan saya masih Tuhan izinkan ada, kenapa? Jika saudara dan saya masih bisa bangun pagi, itu kenapa? Minggu pertama kita berfokus, kita bicara soal kalau Tuhan masih izinkan saya hidup, itu berarti Tuhan belum selesai proses kita. Amin. Tuhan belum selesai proses kita, karena proses itu akan terus berlangsung hari demi hari sampai selesai hidup kita di dunia ini. Dan kemudian kalau tidak salah minggu berikut saya berbicara jika Tuhan masih izinkan kita hidup, itu kenapa? Karena Tuhan mau temukan kita sebagai umat ciptaannya hidup dalam pujian dan penyembahan akan Tuhan. Karena alasannya saya katakan, karena kita ini ciptaannya, Tuhan ciptakan kita karena keinginan hatinya. Tuhan ciptakan kita berdasarkan Tuhan senang dengan segala yang Dia kerjakan. Dan tujuan Tuhan menciptakan kita, Dia rindu temukan setiap ciptaannya, khususnya manusia itu hidup di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Nah, memuji dan menyembah Tuhan yang seperti apa sih yang Tuhan senang? Nah, kemarin kita sudah bahas, dan tema berikut saat ini masih dalam pertanyaan yang sama. Jika Tuhan masih izinkan kita bernafas, ada, hidup hari ini, itu kenapa? Dan mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, tidak berpanjang-panjang. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya minta saudara benar-benar siapkan hati, benar-benar siapkan hidup kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Saudara sudah dapat ayat ini? 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini. Ada lebih baik kita baca sama-sama aja. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Kita sama-sama baca ayat ini, agar bukan saja gembala yang diberkati, tapi semua kita yang ada saat ini pun turut sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Saudara sudah dapat? Yang sudah dapat katakan amin. Lebih keras lagi, lebih kencang lagi. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bisa nggak yang jemaat yang masih di kamar mandi, di WC, di pastori, yang nggak berkebutuhan khusus di belakang, suruh maju nggak sini? Suruh datang ke gereja nggak? Kok ini kosong? Ada nggak yang masih berlama-lama di belakang? Atau kita tunggu mereka datang?
Kita tunggu 5 menit. Setuju? Tata Sari tolong. Yang sudah selesai di kamar mandi tolong majulah. Untuk apa kita datang di gereja kalau enggak fokus untuk dengarkan firman? Setelah kita memuji Tuhan, kita siapkan waktu. Lagian saya khotbah enggak panjang kok, 30 menit, 40 menit. Setelah itu kita kembali ke aktivitas kita hari ini. Setuju? Baik, puji Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Bapak Ibu, saya temukan satu jawaban dari yang menjadi topik bahasan kita hari ini. Jawaban jika Tuhan masih izinkan kita ada, kita bernafas, kita hidup dan kita bergerak. Jawabannya ini Bapak Ibu. Jawabannya di sini. Nah, sekali lagi saya baca ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi perhatikan, tetapi Tuhan sangat sabar terhadap kita, karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan jadi bisa nggak, setuju nggak dengan saya kalau hari ini kita menjawab pertanyaan jika Tuhan masih izinkan kita hidup, bernafas, bergerak, ada hari ini karena Tuhan mau lihat kita ada di dalam hidup yang sungguh-sungguh berkenan, indah bagi Tuhan. Bisa nggak kita tempatkan jawaban atau ayat ini sebagai jawaban? Yang bisa coba lambaikan tangan. Cuma 1, 2, 3. Yang lain nggak setuju, cari ayat lain maksudnya. Cari ayat yang agak gimana gitu, menyesuaikan dengan keinginan kita. Bapak Ibu, 2018 kalau tidak salah, saya menetapkan suatu fokus di tempat ini, di mana saya sebelumnya sebagai hamba Tuhan, khususnya gembala di sini 2010 saya ada. Fokus saya masih dalam fokus yang umum, menyampaikan firman Tuhan dengan fokus yang seperti kebanyakan gereja di luar sana. Tetapi 2017 akhir masuk 2018, dalam suatu kesempatan dalam doa di akhir tahun 2017 kalau tidak salah, saya doanya begini, Tuhan 2018 kesana nih saya mau fokus, mau berbicara tentang apa sih Tuhan? Saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa di tempat ini. Tuhan gak langsung berbicara, hai Revlon, kau harus berbicara ini. Enggak, tidak seperti itu. Tapi dalam berproses berjalannya waktu 2018, bulan-bulan 3, bulan-bulan 4 kalau nggak salah, saya diberkati dengan satu buku. Awalnya mulai dari situ, dan buku itu diberikan oleh jemaat. Bukunya tipis tapi sangat memberkati dan menemplak saya sebagai hamba Tuhan. Saya baca dan saya tetapkan, baik Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau. Tapi sebelum saya menyampaikan ini sama jemaat, Tuhan proses saya lebih dulu. Tuhan bentuk saya dan teguhkan kalau ini memang Tuhan inginkan. 2018 berjalan sampai mau masuk 2019. Hal itu semakin kuat dan saya tetapkan, baik Tuhan, mulai dari sekarang saya akan berbicara, berfokus kepada apa? Langit baru dan bumi baru. Berfokus kepada apa? Berfokus kepada kekudusan hidup. Berfokus kepada apa? Berfokus kepada supaya setiap kita di tempat ini mulai belajar untuk meninggalkan dunia ini. Tidak lagi menempatkan atau menjadikan dunia ini sebagai tempat satu-satunya kita ada. Berfokus kepada pemulihan hidup. Berfokus kepada bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Berfokus kepada bagaimana kita benar-benar harus menjadi orang Kristen, anak Tuhan yang benar-benar mau berkenan dan seperti apa yang Tuhan inginkan. Jadi
Menu-menu inilah yang akan tersaji di tempat ini. Entah berapa lama saya di sini, tapi menu-menu seperti ini akan saya sajikan di sini. Nah, dan saya sadar, saya menyadari bahwa ketika itu saya lakukan, saya berketetapan untuk berfokus kepada kekudusan hidup, langit baru, bumi baru, mulai belajar untuk tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat berlabuh hidup saya yang terakhir, tapi saya berfokus kepada apa yang Tuhan siapkan. Saya sadar satu hal, ternyata menu-menu seperti ini kurang diminati oleh banyak orang Kristen, terkecuali kita di sini. Boleh katakan amin? Ya, terkecuali kita di sini. Walaupun mungkin saudara agak gimana gitu mulai mencerna menu-menu yang seperti ini, tetapi saya sebagai hamba Tuhan bahwa tidak ada cara lain. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kita mau peras bahasa saya, kalau kita peras Alkitab nih, Tuhan hanya mau rindu lihat kita ini hidup sesuai apa yang Dia inginkan dan berfokus kepada akhir hidup, bahwa hidup kita di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Kenapa saya katakan itu? Nah, inilah salah satu hal. Kalau saudara lihat ayat kita, Alkitab katakan, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Tidak ada niat hati Tuhan saudara maupun saya itu binasa. Walaupun Petrus dalam hal ini mengangkat suatu hal yang dalam sisi negatif, bahwa binasa ini kan sama-sama kita nggak inginkan, kan? Dan kalau kita lihat teks asli, kata binasa di sini bukan sekedar kita mati, meninggalkan raga kita dan beralih, atau meninggalkan dunia ini, meninggalkan raga, itu dikatakan binasa, no. Tapi kata binasa di sini memiliki makna bahwa keterpisahan kita dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, Petrus mengangkat hal yang negatif ini yang sama-sama kita nggak suka, tetapi apa boleh buat kalau kita nggak meresponi apa yang Tuhan inginkan, maka binasa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Artinya apa? Semua kembali kepada pilihan. Kita yang menentukan. Saudara, pribadi lepas pribadi. Tetapi sekali lagi garis besar bahwa niat hati Tuhan tidak ingin melihat ciptaannya itu binasa. Tidak ada sedikit pun niat hati di dalam hatinya Tuhan yang melihat atau menginginkan umatnya, ciptaannya itu binasa. Sekali lagi kata binasa jangan hanya kita fokuskan atau menyempitkan makna bahwa mati raga itu binasa. No. Tapi binasa di sini memiliki makna keterpisahan kita dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, mengapa kita ada sampai hari ini? Karena Tuhan tidak ingin lihat kita binasa, tapi yang Dia ingin rindukan melihat kita hidup di dalam pertobatan, hidup berbalik untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang mau, boleh katakan angkat tangan saudara. Yang mau? Ya. Ini yang saya mau sajikan di tempat ini. Ini yang akan terus tersaji di GPDI Hosana Ruteng ini. Walaupun saya sadar bahwa sekali lagi ini termasuk makanan keras, makanan yang agak sulit dicerna oleh orang-orang yang tidak berfokus untuk meninggalkan kenyamanan hidup, makanan yang sulit untuk dicerna dan ditelan oleh orang-orang Kristen yang hanya berfokus untuk menyenangkan diri sendiri, yang tidak berfokus untuk bahwa hidupnya berkenan bagi Tuhan dalam kekudusan hidup, tidak berfokus untuk menempati tempat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu akan sulit dicerna, penolakan pasti. Tapi no problem, kembali kepada saudara. Mungkin saudara bisa temukan menu-menu yang agak sedap dicerna di luar sana, banyak itu. Tapi di sini ya seperti ini menunya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kenapa? Waktu 2018 itu saya bergumul Tuhan, ini nggak mudah.
Tapi seakan-akan Tuhan berbicara begini, bahwa tidak ada waktu lagi untuk kita anak Tuhan, orang Kristen, tidak punya fokus terhadap kekekalan di dalam Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi dalam sudut pandang bahwa hidup kita di dunia ini singkat. 70, 80, kalaupun lebih, susah payah. Tidak ada waktu lagi, sebab kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Itu masalahnya. Kalau mungkin ada secari firman atau tulisan dalam ayat bahwa Tuhan sudah menetapkan tanggal, tahun, bulan, kapan dia datang, nggak masalah lah saudara bawa hidupmu. Hidup kita semua seenaknya kita, nanti tinggal 1 minggu kemudian Tuhan sebelum datang kita bertobat, nggak masalah. Tapi masalahnya itu semua ada dalam rancangan Tuhan, rahasia Tuhan. Nah, kenapa kita masih diizinkan hidup? Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan ayat ini. Saya mulai pelan-pelan. 15 menit saya sudah pakai untuk pembukaan. Berarti tinggal 15 menit atau 20 menit lagi selesai kita khotbah. Nggak cukup saya bicara. Boleh saya tambah 2 jam? Terserah saudara. Boleh. Coba yang boleh angkat tangan. Tuh kan, nggak sampai seperempat. 15-20 menit saya selesai menyampaikan firman. Tidak banyak waktu kita di sini. Perhatikan, Tuhan tidak lalai menepati janji. Ayat ini punya makna begini. Ayat ini terselip sebuah pernyataan yang disampaikan oleh penulis, oleh Petrus, mau menyatakan bahwa Allah yang kita sembah itu punya kasih yang besar atas kita. Kata tidak lalai di situ bukan berarti Tuhan nggak hirau atau lupa. Tapi kata lalai di situ memiliki makna bahwa ada bentuk kasih Allah yang besar terhadap kita. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji tentang apa? Janji tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah, sayang pada saat Petrus menulis surat ini, ada orang Kristen pada saat itu menganggap bahwa apa yang disampaikan Petrus tentang kedatangan Tuhan itu omong kosong. Mereka tidak menganggap penyampaian firman Tuhan pada saat itu tentang penekanan Tuhan Yesus datang kali yang kedua disampaikan Petrus. Mereka anggap ini terlalu muluk-muluk. Tapi Petrus katakan enggak. Tuhan pasti akan menepati janjinya. Petrus mau katakan, jika Tuhan belum datang sampai hari ini, karena dia masih melihat, Tuhan masih menunjukkan kesabarannya terhadap jemaat Tuhan saat itu, untuk supaya mereka berbalik dan bertobat. Bukan Tuhan tidak mau menepati janjinya. Coba seandainya Tuhan nggak beri kita waktu hari ini, seandainya hari ini kita dengar dari langit sebentar kita ibadah, tahu-tahu terdengar suara seperti Yesus keluar dari air baptisan, inilah anakku yang kukasihi. Bukan seperti itu, tapi ada terdengar suara begini, Bapak Ibu jemaat GPD Hosana Ruteng, besok jam 7 pagi saya datang. Pertanyaannya, siap nggak? Pertanyaannya, siap nggak kita? Dengan keadaan kita sekarang ini, siap nggak? Kita belum siap semua hari. Jujur saya bicara, kita saudara belum siap semua hari. Seandainya, ini kan berandai-andai. Salah apa enggak sih kalau saya ngomong berandai-andai? Enggak salah juga kan? Seandainya setelah ibadah ada suara dari langit, jemaat Hosana, besok saya datang jam 7. Besok akhir dari dunia. Siap nggak siap saya datang besok. Saya takut semua kita di sini belum pada siap. Nah, ini yang Petrus mau katakan kepada jemaat saat itu, bahwa penyampaian tentang kedatangan Tuhan, kalau hari ini sampai pada saat Petrus menyampaikan firman Yesus belum datang, Tuhan belum datang, itu berarti masih ada kesempatan. Karena Tuhan tidak inginkan
menginginkan setiap jemaat Tuhan, orang Kristen binasa. Tapi yang Tuhan inginkan semua kita yang ada di dalamnya itu berbalik dan bertobat. Bapak Ibu, kata berbalik dan bertobat, khususnya kata bertobat itu metanoia. Bukan sekedar perubahan fisik. Yang tadinya sering maki sekarang tidak maki, bukan hanya sekedar itu. Tapi metanoia di sini memiliki makna perubahan mindset, cara berpikir. Itu yang diinginkan Tuhan, punya pertobatan tidak hanya sekedar sesuatu yang nampak lahiriah. Yang tadinya bicara kasar sekarang halus, yang tadinya teriak-teriak sekarang lembut. No. Yang tadinya malas gereja sekarang rajin gereja. Tidak sebatas itu. Tetapi yang Tuhan mau temukan, kata pertobatan di situ metanoia adalah perubahan cara berpikir. Cara kita berpikir yang tadinya berpikir sebagai anak-anak dunia, kita harus punya perjuangan untuk mampu mengubah itu menjadi pola pikir, cara berpikir, sifat berpikir seperti Tuhan Yesus. Kalau saya tanya lagi, mudah apa mudah sih mengubah cara berpikir ini? Mudah apa mudah? Susah kan? Jadi inilah perjuangan kekristenan yang sesungguhnya sebenarnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya boleh panggil satu orang, lihat saya punya catatan ini masih panjang Bapak Ibu, saya belum masuk ke inti. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke. Sekali lagi menjawab, jika kita masih hidup hari ini, kenapa? Karena Tuhan ingin lihat kita hidup di dalam Dia. Tidak ada niat hati Tuhan untuk kita binasa. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya itu binasa. Orang tua mana yang ingin lihat anaknya binasa? Orang tua mana yang rela melihat anaknya susah? Orang tua mana yang ingin atau rela melihat anaknya itu tidak menikmati segala yang baik? Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus melihat kalimat ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya dari kebesaran hati Tuhan, dari sisi betapa besar kasih Allah akan kita. Dia tidak semerta-merta, sekalipun Dia Allah yang berdaulat atas hidup kita, Dia tidak semerta-merta langsung menjatuhkan hukuman. Dia tidak semerta-merta mencabut nyawa kita. Dia tidak seenak jidatnya untuk mengambil hidup kita. Tetapi di sini kita diberi waktu dan kesempatan. Sekali lagi, Tuhan Yesus datang pasti. Tapi persoalannya, jika Tuhan datang besok, siapkah kita? Belum siap. Maka dari itu bersyukur. Tuhan Allah tidak pernah lupa dengan segala janjinya. Tetapi kalau anaknya itu belum datang sampai hari ini, Tuhan memberikan waktu dan Tuhan mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Hidup kita berapa lama sih di dunia ini? Kita nikmati hidup di dunia ini berapa lama? Saya sudah 50 tahun kemarin. Kalau mau lihat Alkitab tinggal 20-30 tahun ke depan. Itu kalau sampai 80, itu kalau sehat terus, itu kalau nggak merosot ini fisik. Baik, puji Tuhan. Tapi kalau merosot 50-60 tahun ke depan, saya mulai merosot, mulai masuk dalam kesusahan hidup sebagai bagaimana layaknya manusia. Saya tidak maksimal lagi menyampaikan khotbah. Saya mungkin nggak kuat lagi naik di sini. Harus dipopong, harus punya alat bantu. Coba kita lihat itu, bahwa hidup kita di dunia ini singkat, sangat singkat Bapak Ibu. Nah, sayangnya banyak orang Kristen, entah dia sadar, mengerti atau enggak, tapi tidak menjadikan ini sebagai fokus dan catatan penting, bahwa hidup yang singkat ini seharusnya menggunakan hidup ini senantiasa untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi
Jadi sekali lagi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di sini Tuhan hendak mau menunjukkan kebesaran hati kasih-Nya yang luar biasa atas kita. Karena Dia tidak rindu kita binasa. Dia rindu setiap kita yang ada ini menikmati segala yang baik, segala harta yang tersimpan di sorga, ya kan? Yang dipersiapkan bukan untuk malaikat, tapi untuk saudara dan saya. Apalagi coba kurangnya kasih Tuhan atas kita. Apalagi coba kurangnya berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita. Roma pasal 9 ayat 22. Saya minta tampilkan ayat ini. Roma 9 ayat 22. Ayat ini berbunyi begini. Roma 9 ayat 22. Saya baca ya. Firman Tuhan. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati, singkatnya begini, ayat ini mau ngomong buat kita begini. Sekali lagi, ayat ini menekankan bahwa betapa besar kasih Allah akan kita. Bahwa apa yang kita nikmati hari ini, yang sudah jatuh false di dalam dosa, ini semua akan selesai, akan berakhir, akan tidak ada semua. Mau gedung ini satu kali saat akan tidak ada, mobil kita satu kali saat akan tidak ada, rumah kita yang mewah satu kali saat akan ludes, bumi yang kita nikmati satu kali ini akan terhukum, akan dibakar, akan menjadi lautan api. Itu catatan kitab Wahyu. Jadi kalau kita masih diizinkan menikmati segala benda-benda, segala kebaikan Tuhan, harta benda, pemandangan yang indah, jadikan itu sebagai sebagai sarana untuk kita bawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya harta benda, berkat yang Tuhan percayakan bagi kita, itu kita harus pergunakan sebagai sarana untuk kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Jangan sampai berkat yang Tuhan percayakan itu bawa kita jauh dari Tuhan. Itu kualat itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak ingin lihat setiap kita itu binasa. Tapi kalau Tuhan masih boleh izinkan kita hidup hari ini, karena Tuhan rindu untuk kita nikmati besarnya kasih Allah di dalam hidup kita hari demi hari. Rindu? Mau? Kembali kepada setiap kita yang menjawab persoalan ini. Nah Bapak Ibu, berikut Bapak Ibu, saya lanjut ya, agak cepat ya. Yang berikut, saya kembali kepada ayat pokok kita, 2 Petrus pasal 3 tadi. Saya belum selesai di ayat itu. 2 Petrus pasal 3. Ayatnya yang ke-9. Kita kembali fokus ke ayat pokok kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Saya harap bahwa kita tidak termasuk dalam golongan orang yang menganggap besar kasih Tuhan ini sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kita karena Ia menghendaki supaya tidak ada yang binasa, melainkan supaya setiap kita berbalik dan bertobat. Saya mau ngomong begini, yang terakhir. Saya tambahkan catatan ini untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan begini, di zaman Petrus menulis surat ini memperingatkan firman ini kepada orang-orang Kristen saat itu. Ada kelompok orang Kristen, ini bukan di luar Kristen loh ya. Orang Kristen yang saat itu menganggap bahwa apa yang disampaikan Petrus ini terlalu mengada-ngada. Sehingga orang-orang Kristen saat itu mulai mengejek Petrus. Mana buktinya sampai hari ini Tuhan datang? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, mungkin secara verbal kita tidak sedang mengejek Tuhan. Saudara tidak dengan secara verbal, dengan perkataan mengejek firman yang saya sampaikan. Itu om bohong om, om ngomong ngawur om, mana sampai hari ini Tuhan datang? Enggak mungkin ya.
dan tidak akan pernah mungkin. Tidak seperti orang Kristen di saat Petrus menulis surat ini. Itu mereka lebih sadis lagi waktu itu. Terang-terangan secara verbal mereka tantang Petrus, mana Tuhan datang. Tetapi Bapak Ibu, bentuk-bentuk ejekan yang mungkin saudara bisa perhatikan di zaman gereja modern hari ini itu banyak. Bentuk-bentuk ejekan yang terjadi di gereja modern, di jemaat modern hari ini itu banyak. Mau kita buka sedikit-sedikit ya, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya catat di sini ada satu hal begini. Tentang bentuk-bentuk ejekan yang terlontar dari orang-orang Kristen modern. Di mana sikap yang mereka tunjukkan menunjukkan bahwa mereka sedang tidak menempatkan Tuhan sebagai Tuhan yang harus disembah. Mereka sedang dalam kapasitas dengan sikap dan perlakuan, dengan kelakuannya sedang mengejek Tuhan. Banyak itu di luar sana, enggak di sini. Boleh nggak saya pakai bahasa itu? Di luar sana, enggak di sini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kadang tanpa kita sadar dengan gaya hidup hari-hari kita sedang mengejek Tuhan. Mungkin tidak dengan verbal seperti orang Kristen di zaman Petrus, mungkin tidak dengan kata-kata saat itu, tetapi dengan sikap hidup tanpa kita sadar, ataupun sadar tapi tidak mau tahu. Nah itu kembali saya nggak tahu bahwa kita sedang mengejek Tuhan dengan cara hidup kita. Contohnya apa? Contohnya hidup orang Kristen yang tidak berfokus kepada apa yang Tuhan inginkan, tidak berfokus terhadap apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup yang kekal tadi. Seenaknya bawa hidupnya, mabuk-mabuk, seks bebas, apalagi berfokus kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ini yang saya catat di sini. Dengan alasan Tuhan masih lama, masih ada hari Minggu besok, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Bapak Ibu, dengan cara dan sikap seperti ini tanpa kita sadar, kita sedang melakukan hal yang seperti dilakukan oleh orang Kristen di zaman Petrus. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan cara hidup. Tetapi dengan cara hidup, gaya hidup yang sembarangan, yang tidak berfokus kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Mengabaikan pesan-pesan akhir zaman, mengabaikan tentang pesan-pesan eskatologi, di mana jemaat Kristen, orang percaya yang ada hari ini harus mempersiapkan diri, karena kita sedang ada di masa menanti. Kita ada di masa menanti kedatangan Tuhan. Nah ini bukan satu hal yang mudah. Saya sadar ini bukan satu hal yang mudah. Ini perjuangan yang berat bagi kita yang hidup saat ini. Tapi kalau kita mau punya sikap, mau berjuang dengan hal ini, saya terlalu yakin firman Tuhan yang berkata bahwa di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil, pasti terjadi dalam hidup kita. Di mana tidak ada yang mustahil ketika kita punya komitmen, kita mau berjuang. Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kita mampukan kita untuk berjuang sampai garis finish tetap indah bagi Tuhan. Nah kadang kita menempatkan firman Tuhan, ya ada yang mustahil bagi Tuhan hanya terkait dengan apa yang kita inginkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti pulihkan ekonomi. Nggak main bagi saya itu. Sorry, saya bicara apa adanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, kita harus melihatnya secara benar. Dimana ketika ada orang Kristen yang benar-benar mau berjuang, tapi dia ngomong, Tuhan aku nggak mampu, aku lemah, silahkan Tuhan yang bawa hidupku. Di situ Tuhan akan mampukan kita. Di situ Tuhan akan mampukan kita. Tapi tiada yang mustahil jika kita hanya kaitkan dengan perasaan hati kita, dengan keinginan ego kita. Wah Tuhan aku lagi susah, aku percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Enggak. Jadi Kristen harus bertumbuh.
Jadi Kristen harus benar-benar punya cara pandang yang benar tentang kebenaran itu sendiri. Jangan semua firman hanya mau tergenapi dalam hidup kita sesuai dengan apa ingin kita, apa maunya kita. Kenapa sekali-sekali kayak kita berani ngomong, Tuhan firman ini apa sih mau Tuhan bagi saya untuk saya perbuat? Kalau firman ini keras datang hidup saya, firman ini menegur saya, apa sih mau Tuhan? Jangan terlalu jadi anak Tuhan yang manja. Kita sudah di penghujung zaman hari ini. Nggak ada lagi zaman lain selain zaman yang kita hidupi hari ini. Sekali lagi, kalau kita masih hidup hari ini karena Tuhan ingin lihat kita nikmati berkat-Nya di dalam kerajaan surga. Tapi menikmati berkat dalam kerajaan surga tidak semudah kita balikkan tangan. Ada perjuangan di dalamnya. Ada keseriusan kita untuk mau hidup di dalam Tuhan. Jadi sadar tanpa sadar mungkin kita sedang mengejek Tuhan dengan cara hidup kita yang tidak berkenan. Jauhkan. Jangan. Berikut. Tanpa sadar kita sedang ngejek Tuhan. Dengan apa? Dengan membawa hidup kita sama dengan orang yang tidak tahu Tuhan, mengadopsi cara-cara hidup orang di luar Tuhan, membawa cara-cara hidup orang yang di luar Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita kadang dengan tidak percaya akan janji Tuhan, kadang-kadang muncul loh dalam hidup orang Kristen. Ada orang Kristen yang tidak percaya dengan janji Tuhan. Walau kalau ditanya, kamu percaya tidak dengan janji Tuhan? Oh, percaya. Tapi dengan sikap hidup kadang dia tidak percaya. Contoh, 2 Tawari pasal 36 ayat 16. Coba saudara buka ayat ini. 2 Tawari pasal 36 ayatnya yang ke-16. Saya mulai dari ayat 16. Ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi dipulihkan. Saudara bisa baca satu perikop itu. Saya pun tidak banyak waktu untuk bahas dan baca. Orang Israel khususnya ditegur Tuhan, diproses Tuhan karena mengolok-olok pemberitaan atau penyampaikan firman yang disampaikan oleh para nabi saat itu. Dan akhirnya Tuhan murka, akhirnya Tuhan marah, akhirnya Tuhan berproses. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kadang kita skeptis dengan firman Tuhan karena kita nggak sungguh-sungguh dengan apa yang firman Tuhan katakan. Kadang kita hanya pilih-pilih firman mana yang cocok dengan kita. Kadang kita pilih-pilih pendeta mana yang cocok dengan kita. Kalau pendeta yang kita lihat tidak cocok, nggak suka kita dengar firman-Nya. Jangan Bapak Ibu. Siapapun yang berdiri di belakang mimbar ini, selama dia punya status hamba Tuhan, lepas dari saudara tahu kekurangan dan kelebihannya, ketika dia menyampaikan firman, terima firman itu. Terima firman itu sebagai sesuatu yang mengingatkan kita, memberkati kita, mau memulihkan kita. Lepas dengan dia pinternya, hebatnya berkhotbah atau enggak, saudara ngerti atau enggak. Jangan sampai ayat ini seperti yang dialami oleh orang Israel. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Jemaat, Bapak Ibu, ayolah, kalau kita ada hari ini, kita masih tarik nafas, kita masih bergerak, bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku masih sehat, aku masih kuat, aku masih bisa bernafas, saya masih bisa running 5 kilo. Puji Tuhan, masih bisa ngopi, masih bisa makan kompiang, bersyukur, masih bisa nasi goreng dan lain sebagainya.
terima kasihlah sama Tuhan. Masih bisa bekerja setelah ibadah selesai, kita aktivitas, buka toko sampai sore, sampai no problem. Saudara maksimalkan potensimu, bekerja dengan baik, segiat mungkin. Tuhan pasti kirim berkat di sana. Apapun profesi kita, kerjakan semua itu dengan baik. Tetapi sebagai anak Tuhan yang hidup, yang masih hidup sampai hari ini, yang masih bisa bernafas hari ini, Tuhan punya maksud, tidak ingin melihat kita binasa. Tapi kadang kita yang membawa hidup kita pada kebinasaan. Dengan apa? Mengejek Tuhan, skeptis terhadap kebenaran, tidak yakin dengan kebenaran, menganggap Tuhan masih lama datang, saya hidup seenak-enaknya saya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jauhkan, jangan ada seperti itu. Yang berikut, saya tambah 1 poin atau kita akhiri? Saya tanya, kita tambah 1 poin atau kita akhiri? Ini sudah 9:30 nih. Berapa orang yang tambah? Tambah, kita beri sorak. Beri sorak sungguh-sungguh bagi Tuhan. Puji Tuhan. Jarang-jarang saya semangat begini Bapak Ibu. Karena saya kemarin, istri saya kasih semangat sama saya. Pak, besok mau khotbah tuh. Iya Pak. Bisa, kau tidak capek? Oh tidak, padahal dalam hati capek saya nih. Tapi istri saya kasih semangat. Oke baik, sudah. Karena semangat dari pasangan hidup, saya khotbah 2 jam. Setuju? Harus dong. Kalau pasangan hidup kasih semangat, kita harus semangat. Masa kita mau lemah? Jadi saya akhiri. Saya mau ngomong begini. Bagaimana kita menghindari agar kita tidak terjebak dalam sikap hidup yang mengejek Tuhan? Ada banyak hal di sini saya catat, tapi saya ambil dua contoh aja. Bagaimana kita terhindar dari semua itu? Saya baca 1 ayat saja. Saya baca 2 ayat. Yang pertama, 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-11, Alkitab katakan seperti ini. Coba bisa tolong 2 Petrus 3 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 11. Firman Tuhan, kadang-kadang saya mau baca Alkitab saya tapi agak berbeda dengan saudara. Saya mau baca ini aja. Oke. 2 Petrus 3 ayat 11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan saleh kita harus hidup. Untuk terhindar, jangan sampai kita terjebak dalam sikap hidup yang mengejek Tuhan. Sadar bahwa segala sesuatu ini akan ludes, dan Tuhan mau supaya kita hidup sesaleh mungkin, sesuci mungkin. Bagaimana? Berjuang terus selama kita hidup. Jadi manfaatkan hari demi hari, setiap detik hidup kita, itulah perjuangan kita. Pagi-pagi dan setiap pagi saya bangun, saya cuma ngomong sederhana di dalam doa-doa saya. Kadang saya ngomong gini, Tuhan, saya bangun, terima kasih. Saya ada di hari yang baru. Bawa saya cara berpikir, cara bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu doa saya. Itu pagi-pagi, sungguh-sungguh saya berdoa. Kadang-kadang kepleset. Bener enggak? Bener enggak? Kadang-kadang keseleo juga. Artinya apa? Inilah perjuangan kita yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Jangan anggap kita sudah berdoa pagi, oh Tuhan, saya percaya semua baik-baik aja. Siapa bilang? Kadang kita udah sungguh-sungguh nangis doa tiap pagi-pagi itu, aku mau ini, aku mau hidup senang, aku mau hidup menyenangkan. Baru jam 6 pagi kita doa, jam 5 pagi kita doa, jam 10 kepleset, jam 10 keseleo, jam 3 sore so lupa apa yang kita doakan tadi pagi. Ya kan? Ya. Kenapa saya ngomong begitu? Karena itu pengalaman rohani saya, pengalaman hidup. Saya mau berbagi. Artinya apa? Perjuangan kita sebagai anak Tuhan itu nggak main-main. Nggak main-main. Perjuangan kita harus perjuangan yang sungguh-sungguh.
Berjuang untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Berjuang harus sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Kita dianggap anak-anak yang sah untuk menikmati kerajaan Allah. Yudas pasal 1. Surat Yudas pasal 1 ayat 20. Saudara sudah dapat? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri. Oke, perjuangan kita sendiri-sendiri, amin. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Tambah 1 ayat, 21, ayat 21. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar, mari perjuangan kita adalah perjuangan pribadi lepas pribadi. Saudara, saya berkhotbah begini, saya tahu ketika saudara mendengarkan khotbah hari ini, saudara boleh sangat-sangat dikuatkan, diberkati, diingatkan. Tapi perjuangannya enggak di sini, selepas ini, selepas kita pulang nih. Karena kembali perjuangan kita ini sendiri-sendiri, memelihara diri sendiri-sendiri, sambil menantikan kasih dan kemurahan rahmat Allah yang besar, yaitu ketika Dia datang menjemput orang-orang percaya yang setia sampai akhir. Bapak Ibu, jika kita hidup hari ini, Tuhan tidak ingin kita binasa. Jika kita hidup hari ini karena Dia rindu kita hidup dalam pertobatan. Kalau kita hidup hari ini karena Dia rindu mencurahkan kemurahan-kemurahannya yang besar dalam hidup kita. Dan perjuangan pribadi lepas pribadi. Istri boleh hanya dapat mengingatkan suami. Demikian suami hanya mampu punya kapasitas mengingatkan istri. Terbatas artinya. Saya pun terbatas. Karena sendiri-sendirilah yang punya perjuangan dalam menikmati langit baru dan bumi baru. Tapi saya percaya bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Saudara boleh tutup Alkitab saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Di waktu yang singkat, apalagi kita udah di penghujung 2025 nih, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan.